Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Sivastiani bersama satu rekan saya Fauzia Apriliani Nasmudin akan mempresentasikan hasil pengolahan data pada eksperimen listrik magnet dan gelombang yang kelima, yaitu efek Hall. Judul eksperimen ini yaitu efek Hall. Dengan tujuan eksperimen untuk menentukan rapat muatan pembawa dan jenis muatan pembawa. Dasar teorinya. Efek Hall ditemukan oleh Edward H. Hall yang menyatakan bahwa apabila konduktor yang dialiri arus diletakkan di dalam medan magnet yang tegak lurus terhadap arah aliran arus tersebut, maka akan timbul tegangan pada konduktor dan tegangan tersebut tegak lurus terhadap medan magnet dan arus. Tegangan tersebut dikenal sebagai tegangan Hall. Gaya yang dikerahkan oleh medan magnetik pada kawat yang sedang menyalurkan arus dapat dinyatakan dengan persamaan F sama dengan QV kali B. Gaya tersebut dipindahkan ke kawat oleh gaya yang mengikat elektron pada kawat di permukaannya. Karena pembawa muatan itu sendiri mengalami gaya magnetik ketika kawat yang sedang menyalurkan arus itu berada dalam medan magnetik luar. Pembawa muatan itu akan dipercepat ke salah satu sisi kawat, sehingga akan menghasilkan pemisahan muatan dalam kawat yang disebut efek Hall. Dari fenomena tersebut juga dapat ditentukan tanda muatan pembawa dan jumlah muatan pembawa persatuan volume dalam suatu konduktor. Besar gaya magnetik pada muatan pembawa dalam lempengan adalah QVD kali B, dan gaya tersebut diimbangi dengan gaya elektrostatik yang besarnya QE, di mana E merupakan medan listrik akibat pemisahan muatan. Sehingga FE sama dengan FM, dengan QE sama dengan QVD kali B, E sama dengan VD kali B. Jika lebar lempengan adalah W dan beda potensial adalah W, tegangan Hall adalah VH E kali W sama dengan VDB kali W. Kecepatan drift arus sangat kecil. Dari pengukuran tegangan Hall untuk lempengan dengan ukuran yang diketahui dan sedang menyalurkan arus dan berada dalam medan magnetik, dapat ditentukan jumlah muatan pembawa persatuan volume dalam lempengan tersebut dengan besarnya arus yaitu N Q V D kali A, di mana A adalah luas penampang lempengan dengan lebar W dan tebal T. Luasnya adalah W kali T. Jika pembawa muatannya berupa elektron, maka besar Q sama dengan muatan satu elektron dengan densitas jumlah muatan seperti yang tertera. Diketahui VH sama dengan E kali W sama dengan VDB kali W, menjadi VDW sama dengan VH per B, maka N sama dengan I per E kali VH per B kali T, menjadi IB per E kali T kali VH. Alat dan bahan untuk eksperimen 5 ini yaitu ferrit magnet SN dengan base and spacer 1 set, Missouri apparatus atau Hall effect experimental set 1 set, Gauss meter 1 buah, dan kabel penghubung 4 buah atau sesuai dengan kebutuhan. Prosedur percobaan. Untuk percobaan pertama yaitu medan magnet tetap dan arus berubah. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, mengkalibrasi alat pengukur tegangan Hall dengan mengatur besar tegangan pada alat hingga menunjukkan nilai 0 sebelum terdapat medan magnet. Yang ketiga, meletakkan plat lempeng di antara dua buah magnet. Yang keempat, mengukur besar medan magnet di posisi plat diletakkan dengan menggunakan Gauss meter dan besar medan magnet dibuat tetap. 5. Mengatur arus yang diinginkan pada alat dan mencatatnya. 6. Membaca besar tegangan Hall yang nampak pada layar dan mencatatnya. 7. Mengulangi langkah 2-6 beberapa kali
dengan besar kuat arus yang berbeda-beda dan besar medan magnet tetap. Lalu, prosedur percobaan yang kedua yaitu medan magnet berubah dan arus tetap. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, mengkalibrasi alat pengukur tegangan Hall dengan mengatur besar tegangan pada alat hingga menunjukkan nilai 0 sebelum terdapat medan magnet. Ketiga, mengatur kuat arus yang diinginkan dan besarnya dibuat tetap. 4. Meletakkan plat lempeng di antara dua buah magnet dengan jarak antar magnet yang telah diatur. 5. Mengukur besar medan magnet dengan menggunakan Gauss meter di posisi plat diletakkan. 6. Membaca besar tegangan Hall yang nampak pada layar dan mencatatnya. 7. Mengulangi langkah 2-6 beberapa kali dengan besar medan magnet yang berbeda-beda dan besar kuat arus tetap. Dilanjutkan oleh rekan saya Fauziah Apriliani. Iya, untuk selanjutnya ini ada data percobaan. Pada percobaan ini dilakukan 2 kali percobaan untuk menentukan rapat muatan pembawa dengan spesifikasi plat yang digunakan panjangnya 20,0 mm, lebarnya 4,0 mm, dan tebalnya 0,5 mm. Pada percobaan pertama, di mana medan magnet yang dijaga konstan dan arus divariasikan, diperoleh data sebagai berikut. B-nya ini sama dengan 18,22 mikrotesla dan I-nya ini divariasikan sebanyak 6 kali. Ketika diberi arus 0,50 mA menghasilkan tegangan Hall sebesar 0,99 mV. Ketika diberi arus sebesar 0,34 mA menghasilkan tegangan Hall sebesar 0,72 mV. Ketika diberi arus sebesar 0,29 mA menghasilkan tegangan Hall 0,55 mV. Lalu ketika diberi arus 0,17 mA menghasilkan tegangan Hall sebesar 0,34 mV. Ketika diberi arus 0,14 mA menghasilkan tegangan Hall sebesar 0,32 mV. Dan yang terakhir, ketika diberi arus 0,11 mA menghasilkan tegangan Hall sebesar 0,27 mV. Lalu untuk data yang kedua ini di mana arus yang dijaga konstan dan medan magnet yang divariasikan, diperoleh data sebagai berikut. I-nya ini sama dengan 0,50 mA dan B-nya ini divariasikan sebanyak 3 kali. Ketika diberi medan magnet sebesar 25,90 mikrotesla, diperoleh nilai tegangan Hall sebesar 1,27 mV. Ketika diberi B sebesar 23,20 menghasilkan tegangan Hall sebesar 1,21 mV. Dan ketika diberi B sebesar 18,22 mikrotesla menghasilkan tegangan Hall sebesar 0,99 mV. Lalu untuk data yang ketiga ini merupakan data untuk menentukan jenis rapat muatan pembawa. Di sini dicantumkan gambar rangkaian alatnya, kemudian diketahui juga arah kutub medan magnetnya. Medan magnet bawah, kutub utaranya menghadap ke atas dan kutub selatannya menghadap ke bawah. Begitu pula dengan medan magnet atas, kutub utaranya menghadap ke atas dan kutub selatannya menghadap ke bawah. Selanjutnya, pengolahan data. Pengolahan data pada percobaan ini dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama metode statistika dan yang kedua metode grafik. Yang akan pertama dibahas ini adalah pengolahan data percobaan 1 dengan menggunakan metode statistika. Telah diketahui bahwa tebal platnya ini adalah 0,5 mm atau sama dengan 0,0005 meter. Muatan elektronnya 1,602 dikali 10 pangkat min 19 coulomb dan medan magnetnya 18,22 mikrotesla atau sama dengan 18,22 dikali 10 pangkat min 6 tesla. Nah, dari pengolahan data dengan menggunakan metode statistika melalui persamaan N sama dengan IB per ETVH diperolehlah nilai rapat muatan pembawa sebagai berikut.
Nah, dari situ diperolehlah sigma N-nya sebesar 6,48 dikali 10 pangkat 17, sehingga kita dapat menentukan nilai rapat muatan pembawa rata-ratanya melalui persamaan N rata-rata sama dengan sigma N per jumlah data. Diperolehlah N rata-ratanya sebesar 1,08 dikali 10 pangkat 17 elektron per meter pangkat 3. Dari hasil tersebut kita dapat menentukan standar deviasi untuk rapat muatan pembawa melalui persamaan delta N sama dengan akar sigma N min N bar dikuadratkan dibagi jumlah data dikurangi 1. Diperolehlah nilai standar deviasi rapat muatan pembawa sebesar 0,103 dikali 10 pangkat 17. Maka dari itu, rapat muatan pembawanya adalah N sama dengan N bar plus minus delta N. Sehingga N sama dengan 1,08 plus minus 0,103 dikali 10 pangkat 17 elektron per meter pangkat 3 dengan besarnya kesalahan presisi sebesar 9,53%. Selanjutnya, pengolahan data percobaan 1 menggunakan metode grafik. Di sini kami menggunakan metode grafik microcal origin. Bisa dilihat ya grafiknya sebagai berikut. Grafik ini menunjukkan grafik I terhadap VH. Dan bisa dilihat juga hasil analisis data berdasarkan grafik tersebut. Nah, berdasarkan grafik I terhadap VH tersebut, diperolehlah persamaan garis Y sama dengan MX plus minus C sebagai berikut. Y sama dengan 0,52419 plus minus 0,02643X plus min 2,03591 plus minus 1,56042 dikali 10 pangkat min 5. Berdasarkan grafik tersebut di mana I ini sebagai Y dan VH-nya sebagai X, maka gradien persamaan garisnya adalah jika Y sama dengan MX, maka M sama dengan Y per X. Karena Y-nya adalah I dan X-nya adalah VH, maka M sama dengan I per VH. Nah, untuk persamaan rapat muatan pembawanya adalah N sama dengan IB per VHTE, maka N sama dengan B per TE dikali M, sehingga nilai rapat muatan pembawanya diperoleh sebesar 1,19 dikali 10 pangkat 17 elektron per meter pangkat 3 dan standar deviasinya ditentukan melalui persamaan delta N sama dengan B per TE dikali delta M. Diperolehlah delta N sebesar 0,06 dikali 10 pangkat 17. Jadi nilai rapat muatan pembawanya adalah N sama dengan N bar plus minus delta N sama dengan 1,19 plus minus 0,06 dikali 10 pangkat 17 elektron per meter pangkat 3 dengan besarnya kesalahan presisi sebesar 5,04%. Selanjutnya adalah pengolahan data percobaan 2 dengan menggunakan metode statistika. Telah diketahui bahwa tebal platnya 0,5 mm atau 0,5 dikali 10 pangkat min 3 meter, muatan elektronnya 1,602 dikali 10 pangkat min 19 coulomb, dan kuat arusnya 0,50 mA atau 0,5 dikali 10 pangkat min 3 ampere. Nah, diperolehlah nilai rapat muatan pembawa dengan menggunakan metode statistika melalui persamaan N sama dengan IB per ETVH sebagai berikut. Dari situ diperoleh nilai sigma N-nya sebesar 3,62 dikali 10 pangkat 17, sehingga nilai rapat muatan pembawa rata-ratanya dapat dinyatakan melalui persamaan N bar sama dengan sigma N dibagi jumlah data, sehingga N rata-ratanya diperoleh sebesar 1,21 dikali 10 pangkat 17 elektron per meter pangkat 3.
Nah, sehingga dari situ dapatlah ditentukan standar deviasi dari rapat muatan pembawanya melalui persamaan delta N sama dengan akar sigma N min N bar dikuadratkan dibagi N min 1. Diperolehlah delta N-nya sebesar 0,063 dikali 10 pangkat 17. Sehingga rapat muatan pembawanya adalah N sama dengan 1,21 plus minus 0,063 dikali 10 pangkat 17 elektron per meter pangkat 3 dengan besarnya kesalahan presisi sebesar 5,19%. Selanjutnya, pengolahan data percobaan 2 dengan menggunakan metode grafik. Bisa dilihat grafiknya, grafik B terhadap VH, dan bisa dilihat juga hasil analisis dari grafik tersebut. Nah, berdasarkan grafik B terhadap VH tersebut, diperolehlah persamaan garis Y sama dengan MX plus minus C sebagai berikut. Y sama dengan 0,02621 plus minus 0,0391X plus min 7,88482 plus minus 4,54127 dikali 10 pangkat min 6. Berdasarkan grafik tersebut, di mana B-nya ini sebagai Y dan VH-nya ini sebagai X, maka gradien persamaan garisnya adalah jika Y sama dengan MX, maka M sama dengan Y per X. Y-nya adalah B dan X-nya adalah VH, maka M sama dengan B per PH. Sehingga persamaan untuk menentukan rapat muatan pembawanya adalah N sama dengan IB per VH TE menjadi N sama dengan I per TE dikali M. Diperolehlah nilai rapat muatan pembawanya sebesar 1,64 dikali 10 pangkat 17 elektron per meter pangkat 3 dan standar deviasinya diperoleh melalui persamaan delta N sama dengan I per TE dikali delta M. Delta N sama dengan 0,244 dikali 10 pangkat 17. Jadi nilai rapat muatan pembawanya adalah N sama dengan 1,64 plus minus 0,244 dikali 10 pangkat 17 dengan besarnya kesalahan presisi 14,92%. Kemudian analisis data. Jadi berdasarkan data percobaan 1, yaitu ketika medan magnet dibuat tetap dan kuat arus divariasikan, diperoleh bahwa semakin besar kuat arus listrik, maka semakin besar pula nilai tegangan Hall-nya. Karena arus merupakan muatan persatuan detik, maka semakin banyak kuat arus yang mengalir, maka muatan yang mengalir setiap detik pada plat juga semakin banyak, sehingga menyebabkan semakin banyak muatan yang akan mengalami gaya magnetik yang menyebabkan beda potensial Hall semakin tinggi. Dari pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh nilai rapat muatan pembawa dengan menggunakan metode statistika sebesar 1,08 plus minus 0,103 dikali 10 pangkat 17 elektron per meter pangkat 3 dengan kesalahan presisi sebesar 9,53%. Sedangkan dari pengolahan data dengan menggunakan metode grafik diperoleh nilai rapat muatan pembawa sebesar 1,19 plus minus 0,06 dikali 10 pangkat 17 elektron per meter pangkat 3 dengan kesalahan presisi sebesar 5,04%. Dari sini terlihat bahwa pengolahan data pada percobaan 1 dengan menggunakan metode grafik terlihat memiliki kesalahan presisi lebih kecil dibandingkan dengan pengolahan data dengan menggunakan metode statistika.
Selanjutnya, berdasarkan data percobaan 2, yaitu ketika medan magnet divariasikan dan kuat arus dibuat tetap, diperoleh bahwa semakin besar medan magnet, maka semakin besar pula nilai tegangan Hall. Hal tersebut dikarenakan semakin besar medan magnet, maka gaya magnetik yang diterima oleh muatan akan semakin besar dan menyebabkan beda potensial Hall-nya semakin tinggi. Dari pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh nilai rapat muatan pembawa dengan menggunakan metode statistika sebesar 1,21 plus minus 0,063 dikali 10 pangkat 17 elektron per meter pangkat 3 dengan kesalahan presisi sebesar 5,19%. Sedangkan dari pengolahan data dengan menggunakan metode grafik, diperoleh nilai rapat muatan pembawa sebesar 1,64 plus minus 0,244 dikali 10 pangkat 17 elektron per meter pangkat 3 dengan kesalahan presisi sebesar 14,92%. Di sini terlihat bahwa pengolahan data dengan menggunakan metode statistika memiliki kesalahan presisi lebih kecil dibandingkan dengan metode pengolahan data yang digunakan dengan metode grafik. Kemudian, jenis muatan pembawa pada eksperimen ini adalah elektron. Hal tersebut dapat diketahui dari rangkaian alat percobaan dan alat yang digunakannya. Diketahui pada eksperimen ini menggunakan semikonduktor tipe N, maka jenis muatan pembawanya adalah muatan negatif atau elektron. Nah, jenis muatan pembawa juga dapat diketahui dengan pengukuran beda potensial antara lempeng bagian atas dan lempeng bagian bawah. Dari data yang diperoleh masih terdapat kesalahan. Terjadinya kesalahan disebabkan karena terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala ketika melakukan eksperimen. Faktor tersebut diantaranya yang pertama, kurang teliti dalam mengkalibrasi alat. Yang kedua, ketidaktelitian pada saat mengambil data. Yang ketiga, sensitivitas alat ketika menunjukkan angka pengukuran. Dan yang keempat, peletakan posisi batang sensor Gauss meter untuk mengukur besar medan magnet tidak ditempelkan langsung pada semikonduktor. Yang terakhir, ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pengolahan data eksperimen, diperolehlah nilai rapat muatan pembawa sebagai berikut. Untuk percobaan pertama, di mana medan magnet yang dijaga konstan dan arus divariasikan dengan menggunakan metode statistika, diperoleh nilai rapat muatan pembawa sebesar 1,08 dikali 10 pangkat 17 elektron per meter pangkat 3 dengan standar deviasi sebesar 0,103 dikali 10 pangkat 17 dan kesalahan presisinya sebesar 9,53%. Dengan menggunakan metode grafik microcal origin, diperolehlah nilai rapat muatan pembawa sebesar 1,19 dikali 10 pangkat 17 elektron per meter pangkat 3 dengan standar deviasi sebesar 0,06 dikali 10 pangkat 17 elektron per meter pangkat 3 dengan kesalahan presisi sebesar 5,04%. Untuk percobaan kedua, di mana arus yang dijaga konstan dan medan magnet yang divariasikan dengan menggunakan metode statistika, diperoleh nilai rapat muatan pembawa sebesar 1,21 dikali 10 pangkat 17 elektron per meter pangkat 3 dengan standar deviasi sebesar 0,063 dikali 10 pangkat 17 dan kesalahan presisinya sebesar 5,19%. Lalu dengan menggunakan metode grafik, diperolehlah nilai rapat muatan pembawa sebesar 1,64 dikali 10 pangkat 17 elektron per meter pangkat 3 dengan standar deviasi sebesar 0,244 dikali 10 pangkat 17 dan kesalahan presisinya sebesar 14,92%. Nah, untuk jenis muatan pembawa dalam eksperimen ini adalah elektron. Hal tersebut dapat diketahui dari rangkaian alat percobaan dan alat yang digunakannya. Diketahui pada eksperimen ini menggunakan semikonduktor tipe N, maka jenis muatan pembawanya adalah muatan negatif atau elektron. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.